I just had to let you know you're. Halo guys, selamat datang kembali di podcast aku. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol santai dengan topik perubahan perilaku wisatawan di era digital sekarang. Nah, aku nggak sendiri di sini. Kakak boleh kenalan dong? Halo guys, perkenalkan aku Lulu. Terima kasih telah diundang di podcast kali ini. Di sini topiknya cukup menarik, yang dimana memang benar sekarang ini teknologi memang benar-benar mempengaruhi hampir semua aktivitas kita, Iya, betul. termasuk pada traveling. Iya, betul banget. Kalau kita bandingkan dari beberapa tahun yang lalu, cara orang merencanakan perjalanan itu sangat berbeda. Nah, kalau dulu orang merencanakan perjalanan itu dari agen travel, kalau enggak dari brosur wisata. Nah, sekarang itu udah beda. Kita cuman butuh smartphone dan internet sudah bisa merencanakan perjalanan mandiri. Iya, bahkan dulu banyak orang menggunakan jasa travel agent untuk merencanakan perjalanan mereka, yakni mulai dari pemesanan tiket, hotel, sampai itinerary perjalanan. Biasanya itu sudah diatur dari pihak travel agent, tetapi sekarang itu semuanya lebih mudah. Karena apa? Karena adanya internet, wisatawan bisa mencari informasi tentang destinasi wisata melalui berbagai platform seperti Google, YouTube, bahkan sekarang ada Instagram dan juga TikTok. Iya, betul banget. Bahkan banyak orang yang menemukan destinasi wisata itu karena media sosial, ya kan? Nah, Iya. sebenarnya travel agent tuh masih berjalan, masih ada sekarang, cuman nggak booming seperti dulu, karena dulu kan belum berkembang banget. Nah, sekarang udah berkembang, makanya orang sekarang bisa merencanakan perjalanan mandiri. Terus media sosial juga digunakan untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu. Ya. Betul sekali. Di sini sekarang tuh banyak wisatawan yang memilih destinasi wisata itu berdasarkan apa yang kita lihat. Iya. Jadi kalau kita lihat di mana tempatnya tuh menarik, unik, bahkan estetik, biasanya itu sudah termasuk ke dalam daftar yang akan kita kunjungi selanjutnya. Betul banget, makanya sekarang itu muncullah istilah tempat wisata yang instagramable, ya kan? Iya. Nah, banyak destinasi yang menjadi destinasi yang sengaja membuat spot foto supaya wisatawan tertarik untuk datang ke tempat tersebut dan membagikan pengalaman mereka ke media sosial. Dan tanpa mereka sadari, ketika wisatawan mengunggah foto atau video dari tempat wisata tersebut, mereka itu sebenarnya juga ikut mempromosikan tempat wisata tersebut kepada wisatawan lain. Jadi bisa dibilang juga tuh wisatawan sekarang tuh bukan cuma bermain tapi juga bisa berperan sebagai promotor atau bahkan konten kreator bagi suatu destinasi wisata. Selain itu juga perubahan perilaku wisatawan itu juga terlihat dari cara mereka merencanakan perjalanan wisata. Iya, sekarang banyak wisatawan yang lebih memilih merencanakan perjalanan mereka sendiri dibandingkan menggunakan jasa travel agent. Karena apa? Karena bisa memberikan gambaran tentang kualitas suatu tempat wisata, pelayanan, harga, dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin akan kita rasakan saat kita berkunjung ke tempat tersebut. Betul. Makanya sekarang itu wisatawan lebih kritis dan juga lebih selektif dalam memilih tempat-tempat destinasi wisata. Nah, selain itu juga di era digital ini wisatawan
cenderung mencari pengalaman itu yang unik dan autentik. Nah, mereka tidak hanya mencari pengalaman, tetapi ingin pengalaman wisata, tetapi ingin yang berbeda gitu loh jalan-jalannya. Contohnya seperti mencoba kuliner tradisional, terus mencoba transportasi tradisional seperti andong yang ada di Yogyakarta. Berarti kayak tradisional gitu iya, ya. Makanya kayak yang berbeda gitu loh. Iya, mencari pengalaman baru lah yang belum mereka coba gitu. Nah, bener sih ya, dari yang di atas tadi kayak kita mencoba pengalaman-pengalaman tradisional. Jadi bisa dibilang tuh perjalanan wisata sekarang tuh bukan menjadi aktivitas rekreasi ya, tetapi tuh juga menjadi bagian dari gaya hidup lokal dan juga cara seseorang mengapresiasikan diri kita masing-masing gitu. Iya betul. Nah, tapi dibalik kemudahan itu semua ada kelemahannya, seperti kayak misal ada tempat wisata yang viral. Nah, itu kan bisa jadi akan mengakibatkan kunjungan semakin naik, ya seperti overtourism. Nah, oleh karena itu pengelola tempat wisata itu harus lebih lebih bijak untuk mengelola tempat tersebut agar wisatawan dan pengelolanya itu nyaman dan kita enak, seperti itu. Iya, berarti betul banget sih. Selain itu juga wisatawan perlu akan kesadaran untuk tetap menjaga kebersihan ya, dan juga menghormati budaya lokal setempat ketika kita berkunjung ke suatu tempat wisata tersebut, nggak sih? Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan perilaku wisatawan itu terkait teknologi digital membawa perubahan besar kan, mulai dari cara mereka mencari informasi, merencanakan perjalanan, hingga cara mereka membagikan pengalaman mereka ke media sosial. Nah, betul sekali, media sosial dan internet tuh memang memberikan banyak dampak kemudahan ya bagi wisatawan, tetapi kita juga kita juga harus menggunakannya secara bijak dan juga baik agar pariwisata tuh tetap berkembang secara positif dan juga berkelanjutan. Jadi jangan digunakan yang tidak baik-baik. Iya, makanya kita harus benar-benar bijak. Kalau misalnya kita nggak bijak, apa yang kita nggak ingin terjadi tuh bakal terjadi nantinya, seperti itu. Nah, semoga pembahasan kita kali ini membawa dampak yang positif dan semoga bermanfaat bagi orang yang menonton. Dan sebagai kita juga tambah-tambah ilmu. Terima kasih sudah menonton video ini.